Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanata Najwa dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester dalam mata kuliah pemrograman mobile web. Di sini dosen meminta untuk membuat aplikasi SSO di Android native dengan menampilkan list data user yang berisikan nama, jenis kelamin, dan ada tombol add data di sebelah sini. Kemudian untuk gambar kedua di dalam program terdapat halaman untuk menambahkan data, contohnya seperti nama. Kemudian ada kolom untuk menginput nama, untuk menginput password, menginput jenis kelamin. Kemudian di dalamnya juga terdapat tombol cancel dan save. Dan yang ketiga tentu saja ada update data. Dan di update data ini sama saja seperti ditambah data, namun untuk buttonnya itu terdapat button delete dan button update. Berikut di sini saya akan mempresentasikan hasil program yang telah saya buat pada aplikasi Android Studio. Di sini, saya pada halaman activity main, saya membuat list data user yang nantinya akan berisikan list-list data yang telah kita add. Jadi, ketika kita klik add data ini, nantinya akan masuk ke dalam halaman buat data. Contohnya seperti ini. Contohnya di sini ada form untuk input nama. Yang pertama, kita bisa isi dengan nama kita sendiri, contohnya seperti ini. Contohnya nama saya Najwa Sanata. Kemudian output yang akan terlihat di sini adalah nama saya sendiri, nama saya Najwa Sanata. Kemudian kita klik lagi untuk passwordnya, maka akan tampil satu-satu. Yang terakhir, jenis kelamin. Di sini saya akan isikan perempuan. Nah, ketika semua kolom sudah terisi oleh nama, password, dan jenis kelamin, kita bisa klik tombol save, dan kemudian data kita yang telah kita input ini akan masuk ke dalam file activity main yang ada pada form ini. Nah, contohnya seperti nama saya tadi. Nama saya Najwa. Terus passwordnya 111. Kemudian jenis kelamin perempuan. Maka data ini akan muncul di dalam halaman activity main ini. Dan kemudian untuk di sini untuk ini tambah data ini, poin tersebut sudah masuk ke dalam soal. Yang pertama tadi list data yang berisikan ini, nama dan jenis kelamin ini. Ketika kita add data, maka akan pindah ke halaman form ini. Seperti halnya ini, tambah data. Namun di sini saya tidak menggunakan XAMPP karena yang XAMPP yang saya gunakan error. Jadi untuk database-nya itu saya hanya bisa mengisi manual di sini di dalam codingan ini. Jadi saya tidak menggunakan XAMPP dikarenakan tidak bisa menginstal. Saya tidak mengerti kenapa kendalanya tidak bisa terinstall, namun saya bisa coba dengan cara lain, dengan saya masukkan data sendiri secara manual, bukan dengan database. Kemudian setelah tambah data, kita di sini ada update data, sama halnya seperti yang ada di soal. Yang ada di soal yang dosennya minta ini. Update data. Di dalam kolom update data terdapat nama, password, dan jenis kelamin. Dan bagian terpenting ini adalah delete, karena CRUD itu kepanjangan dari create, update, dan delete. Maka poin-poin yang ada pada CRUD ini telah saya
telah saya rangkum menjadi satu di dalam folder ini. Namun karena SMPP yang mau saya gunakan error, jadi saya terkendala di dalam database-nya saja, namun tidak menghalangi saya untuk mengerjakan tugas PMP ini. Jadi untuk update data ini, di sini kita bisa mengisikan nama kita lagi secara manual seperti saya tadi. Najwa. Kemudian passwordnya bisa kita isi sesuai keinginan kita, misalnya keluar datanya, jenis kelamin perempuan juga, jenis kelamin perempuan juga. Kemudian jika update data ini kita klik, maka di halaman activity main ini terdapat data yang telah kita ganti. Semisalnya kita salah penulisan dalam pengejaan nama kita bisa mengupdate ini. Namun jika ada password yang ingin diganti atau jenis kelamin, kita bisa menghapusnya dengan kita mengklik tombol delete ini. Jadi, dan kemudian akan tampil di halaman list data user ini. Jadi semua poin yang ada dalam soal ini telah saya buat di dalam ini. Kemudian untuk ini berisikan codingan untuk main activity yang ada di dalam file trace dan layout yang ini. Ini untuk codingannya. Codingannya berikut saya sertakan codingannya. Dan ini untuk lihat biodata. Kemudian yang ini untuk buat biodata. Dan ini update biodata. Dan ini main activity. Dan ini list data user termasuk ke dalam tampilan utama ya. Pada halaman web yang saya buat ini, tampilan utama yang akan menampilkan list data yang telah kita tambahkan, kita update. Kecuali yang kita hapus, maka data tidak akan tampil di dalam form ini. Kemudian untuk update sudah, formnya sudah, dan lihat data belum kita isi. Baiknya kita isi dulu namanya, atas nama saya Sanata. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Nah, maka output yang akan tampil seperti ini, nama saya. Kemudian jenis kelamin perempuan. Jika kita klik tombol kembali ini, maka halaman yang akan ditampilkan adalah halaman activity main, yaitu halaman di mana tempat terdapat list data yang telah kita buat tadi atau yang kita klik add data ini, maka akan tampil di sini. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya pada ujian akhir semester pemrograman mobile web ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa saya ada kurangnya di sini. Saya rasa untuk sarannya bisa dikritik, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.